Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada hari ini kita akan membahas materi pertemuan ketiga dalam mata kuliah Antropologi Kesehatan. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah proses dan interaksi sosial. Ini adalah materi utama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah proses sosial dan interaksi sosial, penyimpangan sosial, pranata sosial, dan perubahan sosial. Nah, apa itu proses sosial dan interaksi sosial? Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan di antara mereka. Proses sosial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Interaksi sosial juga merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut mungkin lebih terlihat ketika terjadi suatu benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok. Macam interaksi sosial. Nah, ternyata interaksi sosial juga ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah imitasi atau peniruan. Imitasi ini bisa mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Misalnya adanya tokoh masyarakat atau istilahnya toma. Nah, orang yang melihat mencontoh kaidah-kaidah yang dianut oleh seorang tokoh masyarakat, itu prosesnya disebut imitasi atau peniruan. Kemudian ada sugesti. Sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Ya, sugesti sering kita dengar istilahnya. Jadi memberikan pandangan, ya, memberi pandangan kepada orang lain sehingga orang lain mengikuti apa yang kita katakan. Kemudian yang ketiga macamnya adalah identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Ya, misalnya kita ingin melihat contoh seseorang gitu ya. Ada keinginan kita menjadi sama dengan pihak lain, itu identifikasi. Kemudian proses simpati. Ini adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Ya, faktor utamanya adalah perasaan untuk memahami orang lain atau pihak lain. Syarat interaksi sosial, di sini syaratnya ada 2. Pertama, harus ada kontak sosial. Jadi tanpa adanya kontak sosial, tidak akan terjadi yang namanya interaksi sosial. Kontak sosial ini ada 3 bentuk. Bisa antar individu dengan individu, bisa individu dengan kelompok, bisa antar kelompok. Itu bentuk dari adanya kontak sosial ya, bentuk kontak-kontak sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua adalah adanya komunikasi. Jadi tanpa ada komunikasi, interaksi sosial itu tidak akan terbentuk, tidak akan terjadi. Ya, komunikasi itu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Kemudian, orang yang bersangkutan memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Seperti itu. Jadi, apabila ada salah satu syarat ini tidak
ada di dalam suatu hubungan, baik itu orang, individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok, maka interaksi sosial tidak akan terjadi. Nah, proses interaksi sosial secara teori ini terdiri dari syarat tadi ya, bahwa harus ada kontak sosial dan harus ada komunikasi sosial. Dan ada faktor yang mempengaruhi, diantaranya imitasi, identifikasi, dan simpati. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial sebenarnya secara umum ada dua, ya. Nah, ini bentuknya ada dua. Yang pertama adalah asosiatif, ya, atau bentuk interaksi sosial yang mengarah ke arah positif. Dan ada disosiatif, bentuk interaksi sosial yang negatif. Jadi, bentuk interaksi sosial itu tidak hanya yang positif, ada juga yang negatif. Nah, apa saja bentuk interaksi sosial asosiatif? Di antaranya ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Bentuk interaksi sosial yang disosiatif diantaranya ada persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Nah, ini adalah bentuk interaksi sosial yang asosiatif, kerjasama. Kerjasama juga berdasarkan sifatnya ada beberapa. Yang pertama ada kerjasama spontan atau spontaneous cooperation, artinya kerjasama yang serta-merta. Kerjasama spontan ini dilakukan tanpa adanya dorongan atau perintah dari pihak yang lain. Ya, misalnya pada saat ada seseorang terjatuh, tiba-tiba orang yang ada di sekitarnya tanpa ada dorongan, tanpa ada perintah dari pihak lain, secara sukarela menolong. Gitu. Nah, itu spontan. Kemudian kerjasama langsung. Kerjasama langsung merupakan kerjasama berdasarkan hasil perintah atasan atau penguasa. Jadi misalnya seorang pimpinan memberikan perintah kepada bawahannya, nah itu merupakan kerjasama langsung. Atau disebut juga sebagai directed cooperation. Ya, kemudian yang ketiga ada kerjasama kontrak atau contractual cooperation. Nah ini kerjasama atas dasar tertentu. Jadi ada hak dan kewajiban, ada hitam di atas putihnya. Nah ini kontrak. Kemudian ada kerjasama tradisional atau traditional cooperation. Nah, ini kerjasama sebagai bagian dari unsur sistem sosial. Misalnya, kita lihat seperti gotong royong, tolong menolong, nah itu termasuk ke dalam kerjasama tradisional. Bentuk kerjasama juga ada berbagai macam. Ya, pertama ada kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Ada bargaining. Ya, bargaining adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Ya, misalnya di di pasar. Nah, itu bentuk kerjasamanya adalah bargaining. Yang ketiga adalah kooptasi atau cooptation. Ini adalah suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Ya, misalnya ada di suatu lembaga pemerintah, ada salah satu orang pejabatnya dia resign atau keluar atau meninggal sehingga terjadi kekosongan, sehingga untuk menghindari kegoncangan dalam organisasi atau dalam lembaga tersebut, maka menambahkan unsur baru, orang baru. Nah, itu termasuk ke dalam kooptasi. Kemudian yang keempat adalah koalisi atau coalition, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, istilah koalisi ini sering kita dengar pada partai ya, partai yang akan bekerja sama itu berkoalisi, bergabung, ingin mencapai tujuan yang sama, misalnya untuk memenangkan pemilihan presiden dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah joint venture. Ini bentuk kerjasama yang dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, ya, bisa dalam perusahaan dan lain sebagainya.
Kemudian bentuk interaksi sosial yang asosiatif selanjutnya adalah akomodasi. Nah, ini juga sering kita dengar istilahnya ya. Menurut teorinya, akomodasi ini ada dua arti ya, menunjuk kepada suatu keadaan dan menunjuk kepada suatu proses. Akomodasi jika menunjuk pada suatu keadaan adalah adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang perorangan atau menunjuk pada usaha-usaha kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kalau akomodasi sebagai suatu proses, akomodasi ini dilakukan untuk meredakan suatu pertentangan. Ya, jadi ini disebut juga sebagai usaha-usaha manusia untuk mencapai kestabilan. Nah, ini akomodasi. Tujuannya apa? Mengurangi pertentangan ya antara orang atau kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham atau keyakinan. Kemudian mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer. Kemudian memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok sosial yang hidupnya terpisah akibat faktor-faktor sosial psikologis dan kebudayaan, dan mengusahakan peleburan antara kelompok sosial yang terpisah. Itu tujuan akomodasi. Bentuknya juga bisa berbagai macam. Nah, bentuk-bentuk akomodasi ini bisa dilakukan, nah ini secara teori ya, bahasanya mungkin agak sedikit sulit dipahami. Tapi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, bentuk akomodasi ini sering kita pergunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, misalnya yang pertama bentuk akomodasi coercion. Ini adalah bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan. Ya, misalnya Anda berantem atau ribut dengan adik sendiri gitu ya. Ketika berantem, beradu mulut, beradu argumen, orang tua melerai, memaksa Anda dan saudaranya ketika berantem itu ayo baikan. Nah, itu adalah bentuk akomodasi coercion. Tapi kelemahannya penyelesaian masalahnya itu tidak benar-benar tuntas karena masih ada perasaan yang mengganjal gitu ya, karena sumbernya adalah paksaan. Kemudian yang kedua, bentuk akomodasinya adalah kompromis. Nah, kompromi adalah bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Ya, jadi kompromi juga sering kita lakukan ya, ketika kita ingin A, dia ingin B, maka supaya bisa ketemu, bisa sejalan, maka saling mengurangi tuntutannya. Nah, itu adalah bentuk akomodasi yang dinamakan kompromi, ya. Kemudian ada yang namanya arbitrasi. Arbitrasi adalah suatu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Jadi ini melibatkan pihak ketiga, itu arbitrasi. Nah, ini juga sebenarnya sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ada konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Ya, jadi ada usaha untuk mempertemukan gitu ya. Kemudian ada toleration. Ya, ini merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Nah, ini yang memang saat ini sudah sangat susah ya, toleransi. Jadi kita menghormati, menghargai segala keputusan, kita menurunkan ego. Nah, itu bentuk toleransi. Itu juga bentuk akomodasi ya, sehingga sebenarnya untuk bentuk akomodasi ini kita sesuaikan dengan masalahnya nanti. Kemudian stalemate, ya ini adalah bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang bertentangan karena punya kekuatan yang seimbang, yang sama-sama besar, maka berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya, ya. Tapi sebenarnya masalahnya bisa jadi belum selesai, ya. Misalnya kasus Perang Dunia, ya, ketika Rusia dan Amerika sama-sama negaranya besar, tidak ketemu titiknya untuk berdamai, maka ini berhenti dalam suatu titik. Tapi sebenarnya masalahnya belum selesai dan sewaktu-waktu
konfliknya bisa terjadi lagi. Seperti itu stalemate. Kemudian adjudication. Nah, ini adalah penyelesaian perkara atau sengketa yang dilakukan di pengadilan. Jadi ada lembaga khusus yang menyelesaikannya. Nah, bentuk akomodasi ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kalian lakukan ketika menemukan suatu masalah. Yang mana yang paling tepat? Apakah harus menggunakan kompromi, arbitrasi, konsiliasi, ataukah toleransi? Tergantung dari masalahnya. Ya, tergantung dari masalahnya, tergantung siapa pihak yang ada di hadapan kita. Tuh, ya. Jadi sebenarnya ini bukan hanya teori, tapi sebenarnya sering terjadi di sekitar kehidupan kita. Nah, hasilnya apa dari akomodasi? Pertama bisa integrasi masyarakat, jadi menyatukan masyarakat, ya. Kemudian bisa menekan oposisi, koordinasi berbagai kepribadian yang berbeda, perubahan lembaga kemasyarakatan, perubahan dalam kedudukan, kemudian membuka jalan juga ke arah asimilasi. Nah, ini asimilasi. Asimilasi ini merupakan bentuk interaksi sosial yang asosiatif juga. Ini merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Tanda proses asimilasi adalah adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat pada orang perorangan atau kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Jadi proses asimilasi adalah para kedua belah pihak, ya, itu saling mengenal lebih jauh dan adanya timbul benih-benih toleransi sehingga akan lebih mudah untuk saling mendekati, atau istilahnya dari asimilasi ini juga adalah usaha untuk membaur gitu ya antara dua kepribadian, dua kebudayaan. Nah, itu adalah asimilasi. Nah, asimilasi ini akan timbul kalau ada dua kelompok manusia yang beda kebudayaannya, ya. Kemudian mereka ini bergaul secara langsung dan intensif untuk dalam jangka waktu yang lama. Nah, kebudayaan tadi masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri sehingga timbul yang namanya asimilasi. Syaratnya apa? Syaratnya interaksinya itu berupa pendekatan terhadap pihak lain, ya, satu sama lain sama-sama gitu ya. Kemudian tidak ada halangan dan pembatasan, bersifat langsung dan primer. Frekuensi interaksi sosialnya tinggi, terus ada keseimbangan pada pola-polanya. Nah, ini syarat asimilasi. Faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi apa saja? Ya, ada toleransi, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sikap menghargai, sikap terbuka, ada persamaan unsur kebudayaan, bisa juga dari perkawinan campuran, ya. Adanya musuh bersama dari luar. Nah, ini bisa mempermudah asimilasi. Kemudian yang menjadi penghalang apa? Misalnya terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu, kurangnya pengetahuan mengenai budaya yang dihadapi, adanya rasa takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi, dia mempunyai perasaan bahwa kebudayaan atau kelompok golongan yang dihadapi itu dia punya kekuatan yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini akan menjadi penghalang terjadinya asimilasi. Nah, kemudian ini adalah oposisi, ya. Oposisi itu adalah bentuk interaksi sosial yang sifatnya negatif, ya. Oposisi ini dapat diartikan sebagai cara berjuang melawan, ya, melawan seseorang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Pola-pola oposisi tersebut dinamakan juga sebagai perjuangan untuk tetap hidup, ya, struggle of existence. Jadi istilah ini juga sering kita dengar, terutama istilah di pemerintahan, dunia kepartaian, ya, ini sering kita dengar ya istilahnya. Kemudian ada lagi competition atau persaingan. Ya, ini proses disosiatif, tapi sebenarnya ini tidak selamanya negatif. Ya, persaingan juga ada yang positif. Misalnya persaingan untuk belajar dan lain sebagainya itu masih positif.
Nah, persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia saling bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan, yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman kekerasan. Nah, persaingan ada dua tipe, ada yang sifatnya pribadi, ya, ada sifatnya tidak pribadi. Nah, bentuknya apa saja? Ini berbagai macam bentuk persaingan ya. Bisa persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan dan peran, persaingan ras. Nah, ini adalah bentuk-bentuk persaingan. Fungsinya, ternyata walaupun persaingan termasuk ke dalam kategori disosiatif, tapi ternyata dia ada fungsinya. Di antaranya apa? Pertama, menyalurkan sifat kompetitifnya. Kemudian sebagai jalan di mana keinginan, kepentingan, serta nilai-nilai yang pada suatu masa mendapat pusat perhatian tersalurkan dengan baik bagi mereka yang bersaing. Kemudian sebagai alat untuk mengadakan seleksi atas dasar sosial, ya. Kemudian sebagai alat menyaring warga golongan karya. Nah, ya, persaingan juga ini tergantung pada berbagai faktor, diantaranya kepribadian seseorang, kemajuan, solidaritas kelompok, dan disorganisasi. Kemudian ada istilahnya kontraversi. Nah, kontraversi ini juga disosiatif. Ini merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Nah, ini tipe umumnya. Ada kontraversi generasi masyarakat. Ya, ini lazim terutama terjadi pada zaman yang sudah mengalami perubahan yang cepat. Ya, misalnya kita ada generasi muda, kemudian ada generasi yang senior, di mana ada terjadi perubahan persepsi. Misalnya orang zaman dulu, oh main itu nggak boleh lebih dari jam 6 sore. Nah, ternyata zaman sekarang berubah. Gitu ya. Jam 9 malam masih dianggap itu masih lumrah. Itu yang namanya kontraversi generasi. Kemudian ada kontraversi seks ya, menyangkut hubungan suami istri dalam keluarga. Kemudian kontraversi parlementer, ini hubungan antara golongan mayoritas dengan yang minoritas. Nah, ini tipe umumnya. Sifatnya bagaimana? Sifatnya umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Ya, jadi nanti ini silahkan dibaca kembali materinya. Tipenya, nah ini saya akan bacakan intinya saja ya. Tipenya ada kontraversi antar masyarakat setempat, ada antagonisme keagamaan, ada kontraversi intelektual. Kemudian bentuk interaksi sosial yang negatif juga atau yang disosiatif adalah konflik atau pertentangan atau pertikaian. Nah, ini juga sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Semua bentuk interaksi itu pasti kita pernah alami ya, baik itu yang asosiatif maupun yang disosiatif. Persaingan pertentangan ini merupakan bentuk proses sosial disosiatif yang terdapat pada setiap masyarakat. Kenapa bisa terjadi pertentangan ya? Bisa karena pertentangan perbedaan individu ya, antara satu kepala dengan kepala yang lain itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Mungkin tujuannya sama tapi jalannya beda. Nah, itu yang akan menyebabkan yang namanya pertentangan. Kemudian perbedaan kebudayaan. Nah, ini nih yang sering kita hadapi ya, yang sering dihadapi oleh perawat ketika menghadapi pasien dengan beda budaya, atau menghadapi partner kerja dengan beda budaya, atau menghadapi tenaga kesehatan lainnya ya yang berbeda budaya. Nah, ini akan menjadi suatu pertentangan. Kemudian perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk khusus pertentangan ya, ada pertentangan pribadi, pertentangan rasial terkait ras, pertentangan antar kelas-kelas sosial, pertentangan politik, pertentangan yang sifatnya internasional. Nah, ternyata pertentangan, pertikaian, atau konflik ini juga ada dampaknya, diantaranya adalah tumbuhnya atau tambahnya solidaritas in group di dalam kelompok.
Ya. Kemudian ada perubahan kepribadian para individu, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban, bisa terjadi akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak. Nah, masalah sosial juga ini yang terjadi ya, bisa karena faktor ekonomi, faktor budaya, misalnya faktor ekonomi kemiskinan, pengangguran gitu ya, akibat PHK dan lain sebagainya. Kemudian masalah sosial dari faktor budaya misalnya apa? Perceraian, kenakalan remaja, kasus-kasus narkoba dan lain sebagainya. Faktor biologis ya, masalah biologis misalnya apa? Adanya penyakit menular, terjadinya keracunan makanan, berbagai jenis penyakit yang datang gitu ya. Kemudian ada masalah psikologis. Ya, misalnya apa? Penyakit gangguan syaraf ya, secara fisik, ada juga secara mentalnya, aliran sesat dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita ke penyimpangan sosial, saya ingin menekankan lagi bahwa setiap manusia pasti melakukan yang namanya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini bentuknya sangat banyak. Ya, bisa yang disosiatif, bisa yang asosiatif. Kita semua pasti melewati itu, gitu ya, entah itu pertikaian, kerjasama, asimilasi, pasti itu secara tidak langsung kita pernah mengalaminya. Dan ketika kerja pun nanti menjadi perawat, kita pasti melakukan beberapa jenis bentuk interaksi sosial yang disebutkan tadi menurut teori gitu. Nah, ketika kita mengalami suatu bentuk interaksi yang sifatnya negatif, ada berbagai macam penyelesaian masalah sesuai dengan tadi bentuk-bentuk akomodasinya seperti apa, apakah harus dilakukan toleransi, apakah arbitrasi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah secara teori. Nanti mungkin akan kita alami sendiri ketika memang kita terjun pada saat bekerja. Ya, baru paham. Oh iya, ternyata ini adalah bentuk konflik. Nah, solusinya harusnya bagaimana? Nah, itu kita lihat lagi. Yang mana yang paling tepat pendekatannya di situ. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke penyimpangan sosial. Nah, ini juga sering terjadi dalam interaksi ya, yang ini akan menjadi konflik bila kita tidak pahami, dan ini juga harus perawat ketahui. Karena dampak dari penyimpangan sosial ini efeknya tidak hanya ke masalah pribadi, tidak hanya ke masalah ekonomi, tapi juga ke masalah kesehatan. Nah, jadi tolong kalian mulai pahami bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang ada gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan fenomena penyimpangan sosial, kalian tahu bahwa ini adalah suatu masalah ya, masalah baik itu masalah ekonomi, masalah hukum dan lain sebagainya, terutama masalah yang nanti efeknya adalah ke kesehatan. Penyimpangan sosial apa itu? Ini adalah perilaku yang dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Atau istilahnya ada yang menyebut deviation ya. Ini adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri ya, conformity terhadap kehendak masyarakat. Ini juga masih definisinya. Jadi perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang. Nah, kenapa harus diperbaiki perilaku yang menyimpang? Ya, karena pada umumnya perilaku yang menyimpang ini merugikan. Merugikan siapa? Merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarganya, merugikan lingkungan, bahkan bisa merugikan negara. Gitu ya. Nah, mungkin bentuk penyimpangan sosial ini juga akan bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan aturan agama yang dianut. Nah, sehingga kenapa harus diluruskan bentuk penyimpangan seperti ini? Karena memang merugikan dan bisa melanggar aturan. Nah, ini bentuknya ada dua, ada penyimpangan primer atau primary deviation, ada juga penyimpangan sekunder atau secondary deviation.
Penyimpangan primer. Ya, penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang, tetapi tindakan ini masih dapat ditolerir atau diterima oleh masyarakat. Misalnya apa? Menunggak iuran listrik, menunggak iuran telepon, ya, melanggar rambu-rambu lalu lintas, ngebut di jalan. Nah, ini masih ditoleransi. Nah, kalau penyimpangan sekunder adalah penyimpangan ya berupa perbuatan yang dilakukan seseorang yang secara umum yang dikenal sebagai perilaku menyimpang. Penyimpangan ini sudah tidak bisa ditolerir lagi oleh masyarakat, ya. Misalnya apa? Pemabuk, pengguna obat-obatan terlarang, pemerkosa, pelacuran, pembunuh, perampok, penjudian. Nah, ini adalah bentuk penyimpangan sekunder. Ya, ini levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang penyimpangan primer. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan apa aja? Ya, pertama, longgar atau tidaknya nilai dan norma. Ya, sosialisasi yang tidak sempurna, sehingga mungkin ada beberapa kalangan yang tidak tahu bahwa ini adalah bentuk penyimpangan, gitu ya. Kemudian sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Nah, ini juga sama. Ini adalah faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial. Nah, ini penyebab perilaku menyimpang. Ya, pertama adalah penyebab biologis, yang kedua psikologis, yang ketiga sosiologis. Biologis misalnya kenapa bisa menyimpang? Bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Misalnya kedua alis nyambung, nanti pengen menyambungkan alis, pengen melubangi telinga sampai bawah. Nah, itu adalah biologis. Psikologis apa? Ya, adanya kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, ya, karena misalnya masalah traumatik dan sebagainya. Masalah sosiologis misalnya karena perbedaan kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, ini jenisnya ada dua, individu dan kolektif. Kalau yang individu bagaimana? Misalnya penyalahgunaan narkoba, pelacuran, penyimpangan seksual, tindak kejahatan kriminal, dan gaya hidup. Narkoba, ya, kita sering mendengar narkoba, dan di dunia kesehatan pun ini menjadi hal yang cukup banyak kita temukan, ya, karena efek dari narkoba ini dia sifatnya merusak saraf. Kita ketahui kalau saraf sudah rusak, maka dampaknya kemana-mana, gitu ya. Dampaknya kemana-mana, bisa ke otak, ya, bahkan hampir hampir di atas 50% lah kasus narkoba ini ujung-ujungnya nanti dia masuk ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena saraf otaknya rusak, gitu. Dia akan timbul halusinasi dan lain sebagainya. Nah, jenisnya apa? Ada narkotika, ya, candu, ganja, putau, ada juga psikotropika, ekstasi, megadon, amfetamin. Ada juga alkoholisme, ya. Ini juga sama. Kenapa berbahaya? Karena memang ini sudah jelas merusak organ tubuh manusia, ya, secara perlahan. Alkohol juga sama. Ya, kalau tangan kita ada luka, kena sedikit alkohol saja itu perihnya luar biasa. Nah, ini alkoholnya diminum di saluran pencernaan. Gimana kalau lambungnya lagi ada luka? Semakin parah, gitu ya. Lama-lama bisa merusak ginjal dan organ lainnya. Nah, narkotika, psikotropika juga sama, dia akan merusak tubuh, ya, terutama saraf dan otak. Nah, kemudian ada penyimpangan seksual. Nah, ini yang harus kita kenali juga, ya. Ada 10 jenis, tapi sekarang semakin berkembang lagi subnya. Pertama ada lesbianisme atau homoseksual, ya. Lesbi itu berarti suka sesama jenis perempuan dengan perempuan, gitu ya. Kalau homo berarti gay, ya. Homo itu sejenis, ya. Lesbian pada perempuan, gay pada laki-laki. Kemudian ada sodomi, ya, ini juga bentuk penyimpangan seksual di mana dia melakukannya itu lewat anus. Nah, kita ketahui bahwa itu penyimpangan. Kenapa? Karena normalnya kan bukan lewat belakang, ya. Nah, kasus sodomi ini sering terjadi pada kelompok gay.
Dan ini juga yang menyebabkan kenapa kasus HIV sangat tinggi sekarang melonjak drastis pada kelompok gay. Ya, awalnya kan pada PSK gitu ya, pengguna jarum suntik, tapi ternyata sekarang kaum gay yang mendominasi angka tertinggi kasus HIV AIDS. Kenapa? Karena pembuluh darah di area dubur itu sangat mudah sekali ruptur. Dan virus HIV bisa cepat masuk lewat tadi ya, pembuluh darah yang pecah atau ruptur tadi. Nah, itu. Jadi itu tolong diperhatikan betul bahwa itu adalah bentuk penyimpangan seksual. Ya, itu bukan hal yang normal ya. Kemudian ada yang ketiga, transvestitisme. Nah, ini adalah bentuk penyimpangan di mana dia mengadopsi gaya berpakaian lawan jenis. Misal, laki-laki senangnya pakai tank top, pakai rok, pakai bra, maaf gitu ya. Perempuan senangnya pakai baju laki-laki. Nah, itu adalah sudah bentuk ke arah penyimpangan seksual sebenarnya. Kenapa bisa terjadi? Bisa jadi saat masa kecilnya tidak diperkenalkan oleh orang tua, tidak dididik secara dini. Jadi memang baiknya sejak usia balita dikenalkan, nak, kamu itu anak perempuan. Kalau pipis baiknya seperti apa? Gitu ya, jongkok. Kalau enggak duduk. Kalau pakai pakaian seperti perempuan, seperti itu. Atau anak laki-laki. Nah, kamu itu adalah anak laki-laki. Maka berpakaianlah seperti laki-laki, berteman seperti laki-laki gitu ya. Jadi jangan sampai salah kita mendidik anak karena dia akan menjadi bingung sendiri di masa depannya ya. Tuh. Kemudian sadisme. Dia adalah penyimpangan seksual di mana dia akan memperoleh kepuasan hasrat seksualnya itu dengan bertindak kasar kepada pasangannya. Kemudian ada pedofil. Pedofil ini adalah dia hasratnya itu kepada anak kecil gitu. Nah, pernah ada kasus ya, Syekh Puji. Nah, itu disebut pedofil. Kemudian perjinahan. Ya, jinah itu adalah perbuatan yang melanggar aturan agama. Jadi dia melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang resmi sebelumnya. Itu perjinahan. Kemudian ada kumpul kebo. Nah, kumpul kebo itu adalah laki-laki dan perempuan yang belum menikah, yang belum sah, dia tinggal dalam satu rumah. Ya, jadi melakukan aktivitas hubungan seksual tapi belum menikah dan mereka sudah tinggal dalam satu rumah. Nah, itu kumpul kebo. Kemudian ada nekrofilia. Ini kelainan seks di mana dia hasratnya itu kepada mayat. Jadi dia mencapai kepuasan kalau dia melakukan hubungan dengan mayat. Nah, itu nekrofilia. Banyak kasusnya ya, cuman memang tidak banyak terekspos ya. Cari aja ada beritanya. Kemudian ada bestialitas. Nah, bestialitas adalah kelainan seks di mana dia punya hasrat untuk memuaskan seksnya itu kepada binatang. Nah, kasusnya juga ada beberapa, bisa di searching ya. Ada pemuda yang tega memperkosa ayam gitu ya, memperkosa kambing gitu. Karena apa? Dia merasa puas kalau sudah melakukan hubungan kepada binatang. Kemudian ada eksibioni. Nah, ini kelainan seks dalam rangka dia senang banget mencapai kepuasan dengan mempertontonkan organ intimnya. Gitu. Pernah ada kasus ya, dia sengaja tuh di depan orang banyak membuka celananya, memperlihatkan organnya gitu lagi di atas motor. Nah, itu dengan cara itu dia merasa puas. Nah, itu adalah bentuk eksibioni. Nah, kemudian sekarang dari 10 ini ternyata berkembang lagi ya. Ada fetish yang kemarin sangat ramai ya kasusnya. Ya. Kasus siapa tuh? Bilang ya, dia dibungkus. Nah, katanya dia mencapai kepuasan dengan cara seperti ini. Nah, ini bentuk penyimpangan juga. Nah, selain itu ada gaya hidup menyimpang. Gaya hidup menyimpang ada dua. Ya, ada arogansi, ada eksentrik. Kalau arogansi, gaya hidupnya itu penuh kesombongan atas kekuasaan, kekayaan. Ya. Kemudian ada sikap eksentrik, misalnya apa? Gaya hidup aneh, misalnya anak pang ya. Rambutnya harus ke atas, naik gitu ya. Atau laki-laki senangnya pakai anting yang dibulutin bolong tengahnya gitu. Nah, itu adalah gaya hidup menyimpang. Jadi pahami juga bahwa di masyarakat ini ada pola-pola perilaku yang menyimpang.
Nah, tadi itu penyimpangan individu, yang sekarang penyimpangan kolektif. Contohnya apa? Kenakalan remaja, tawuran, perkelahian pelajar, penyimpangan kebudayaan. Ini penyimpangan kolektif. Nah, dampak penyimpangan sosial apa? Bisa dampak ke diri sendiri, bisa ke kelompok. Ya, terhadap diri sendiri apa? Bisa dikucilkan, perkembangan jiwanya terganggu, rasa bersalah. Nah, ini adalah dampaknya. Kalau terhadap kelompok bagaimana? Ya tentunya kalau adanya tindak kejahatan di masyarakat, keseimbangan sosial akan terganggu. Kemudian nilai dan norma juga akan mulai pudar. Ya. Sehingga apa usaha untuk mengantisipasinya? Nah, antisipasi, ya kita dasarnya kita harus tahu dulu antisipasi itu apa. Antisipasi adalah usaha sadar yang berupa sikap, perilaku, atau tindakan yang dilakukan seseorang melalui langkah-langkah tertentu untuk menghadapi peristiwa yang kemungkinan terjadi. Bagaimana caranya? Pertama, tanamkan nilai dan norma yang kuat. Kapan mulai ditanamkan? Sejak dini. Di mana? Di keluarga. Jadi kunci utama untuk menekan penyimpangan, membentuk perilaku yang baik, itu adalah adanya di keluarga. Gitu. Jadi kalau sekolah mungkin hanya mengajarkan yang sifatnya hanya berupa pelajaran umum gitu. Tapi kalau sikap, perilaku, tingkah laku, kesopanan, itu semua sumbernya ada di keluarga. Ya, sehingga kalian ketika nanti punya keluarga sendiri, bentuklah nilai dan norma yang kuat ya untuk anak-anak. Supaya apa? Ketika dia terjun ke masyarakat, dia sudah punya pegangan yang kuat, ya, tidak mudah terbawa arus kanan kiri, ya, karena lingkungan itu sekarang semakin tidak jelas seperti apa kondisinya, ya. Kemudian yang kedua adalah harus berkepribadian yang kuat dan teguh. Oke. Kemudian tujuan proses sosialisasi antara lain membentuk konsep diri, pengembangan keterampilan, pengendalian diri, pelatihan komunikasi, dan pembiasaan aturan. Nah, upaya mengatasi penyimpangan sosial dengan cara apa? Pertama harus ada sanksi yang tegas, kemudian giatkan penyuluhan-penyuluhan, dan lakukan rehabilitasi sosial bagi yang sudah terkena. Ya. Nah, bagaimana sikap yang cocok dalam menghadapi penyimpangan sosial? Terutama perawat ya. Perawat itu tenaga kesehatan yang harus memberikan contoh yang baik ya. Karena mayoritas penyimpangan sosial itu dampaknya ada ke kesehatan. Entah itu tawuran menimbulkan luka dan kematian gitu ya, entah itu narkoba, entah itu penyimpangan seksual sehingga menimbulkan penyakit HIV AIDS, penyakit-penyakit menular seksual lainnya. Nah, sehingga bagaimana sikapnya? Satu, tidak mudah terpengaruh. Jangan mudah terpengaruh gitu. Ketika ada informasi atau kebudayaan masuk, ya kebudayaan baru yang masuk kita itu jangan langsung ditelan. Kunyah dulu, kita analisa dulu ini baik atau tidak gitu. Kita harus punya filter saringan ya. Kemudian yang kedua adalah berpikir positif atau positive thinking. Nah, ya, sehingga perlu adanya pemahaman mengenai penyimpangan sosial ya, harus ada penanaman keyakinan ya. Ya, misalnya dilarang merokok, penyalahgunaan narkoba, nilai dan agama, pendidikan seks, seks pranikah, pendidikan agama, tindak kejahatan kriminal, kemudian diajarkan pelaksanaan aturan di keluarga, tata tertib di sekolah, bagaimana kita berkepribadian, bagaimana melakukan sosialisasi, rehabilitasi. Nah, ini yang harus dipahamkan ya. Sekian barangkali itu materi dari saya. Ya, semoga materinya bisa bermanfaat. Nah, ini gambaran ya dari ilmu antropologi bahwa memang dalam interaksi sosial dan proses sosial tidak selamanya bentuknya itu positif. Jadi ada hal-hal yang negatif. Nah, seorang perawat dia akan bekerja menghadapi pasien, menghadapi orang di mana orang tersebut adalah manusia tersebut gitu ya mempunyai
background keluarga gitu, dengan pola didik, pola asuh yang berbeda, sehingga bagaimana cara kita menghadapi ketika nanti ada konflik, nah itu kita pelajari ya, sehingga ini menjadi pembelajaran bijak bagi perawat bagaimana seharusnya bertingkah laku. Oke, semuanya, saya rasa itu materi pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dari apa yang saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang sekiranya ingin didiskusikan, bisa melalui Google Classroom. Kalau misalnya ada materi yang kira-kira kurang disampaikan, boleh kita cari referensi yang lain ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.